Karena apa? Sayang ya kalau nyampe bahan dasar kita yang sudah bagus, sudah mendekati maksimal, kita hanya mencoba-coba dengan pengembangan individu kita, dan akhirnya bahan yang kita proses sekian lama sudah sedikit mendekati maksimal akan mati. Itu saran saya, tapi selebihnya kita tetap harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Kimbong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Di studio bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi edukasi seputar pengalaman saya berproses budidaya bahan bonsai. Ini mungkin video ini nanti lain daripada yang lainnya. Biasanya untuk di media sosial, entah itu Facebook, YouTube atau yang lainnya, edukasinya seputar inspirasi bonsai yang sudah matang, proses pengerjaan yang lumayan bagus-bagus. Itu memang menjadi referensi untuk kita berproses dan kita belajar. Tapi kali ini saya mau berbagi pengalaman saya, program bahan bonsai waru yang gagal mati. Kenapa? Sedikit dari awal saya mau bercerita, nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman yang sudah mati program akarnya. Sudah lumayan besar ya, waru Indianya sekian, pangkal batang bawahnya dan akarnya juga sudah ada tahapan. Kenapa? Ini awal saya budidaya dari sejempol tangan. Saya proses tanam di polybag. Kemudian setelah subur di polybag, saya langsung tanam di ground, akarnya banyak. Setelah tumbuh subur, saya lakukan pecah batang. Karena apa? Teman-teman ditahu ya, proses untuk pecah batang untuk pembesaran batang utama yang pertama, yang kedua untuk pembengkakan juga, kemudian agar bahan dasar bonsai kita bisa besar di bawah mengerucut di atas, jadi istilahnya ngepen. Nah, nanti akan saya berbagi untuk teman-teman kenapa bahan ini bisa gagal, bisa mati. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, mungkin nanti ke depan menjadi pembelajaran untuk teman-teman ya. Nah, setelah saya lakukan proses berpecah, kambium menutup, saya lakukan biasa ya, membuat anak cabang akar. Saya potong beberapa akar, tetap saya sisakan untuk kasih asupan suplai nutrisi ke atas. Nah, setelah itu saya lakukan potong akar. Selang waktu beberapa bulan saya cek, tumbuh anak cabang akar dari beberapa akar yang saya potong. Nah, setelah itu saya mulai melakukan untuk pembesaran anak cabang akar dengan cara koreksi beberapa akar. Nah, setelah anak cabang akar itu mulai tumbuh dengan waktu yang saya nantikan tepat, anak cabang akar sudah proporsi sama pecahan yang saya bagi. Saya lakukan pembuatan alur tanpa lakukan cangkok atas atau
pengurangan cabang-cabang atas. Biasa ya kalau kita berproses tentunya untuk membuat bahan dasar bawah maksimal, tentunya atas los. Nanti kalau maksimal sudah bawah udah maksimal, baru kita setel di atas, walaupun ada beberapa cabang yang over. Setelah saya lakukan pembuatan alur, kambium sudah mulai jalan. Kemudian setelah itu saya lakukan di saat itu karena bahan dasar bawahnya saya rasa sudah maksimal, saya lakukan koreksi cabang. Nah, di saat itu saya belum begitu banyak belajar juga ya untuk membuat kesan karakter tua bagaimana. Ini karena kita belajar dikit demi sedikit, tentunya kita nanti kedepannya lagi lebih paham ya untuk berproses. Setelah saya lakukan beberapa koreksi cabang, tapi di saat itu tidak langsung saya potong, saya budidaya cangkok dulu. Nah, kalau tidak salah ada lurus ke atas, cabang pertama, cabang kedua sudah ada. Nah, di saat itu tumbuh ada mata tunas yang asli dari, kalau tidak salah cabang pertama apa cabang kedua, mulai tumbuh subur. Cangkokan saya panen karena saya logika biar cepat menumbuhkan anak, untuk menumbuhkan tunas baru. Berhubung saya cangkokan saya panen, saya potong, di bawahnya cabang yang saya panen cangkokannya tidak tumbuh mata tunas. Kemudian saya lakukan sambung sisip. Nah, di saat itu mungkin hal yang saya lakukan salah ya, bukan berarti pas sambung sisipnya. Di saat saya lakukan penutup di atas, jadi di saat saya lakukan sambung sisip, saya bungkus pakai plastik penyungkup, itu tidak ada yang bocor, mengembun bagus, terus sudah mulai tumbuh titik-titik tunas yang biasanya kalau kita sambung sisip di ruas-ruas mulai ada tumbuh gitu ya. Jadi di saat itu sempurna, hidup subur. Nah, di saat saya setelah melakukan sambung sisip itu full keseluruhan saya tutup ya. Dari cabang yang keluar tunas, mata tunas ori itu saya tutup keseluruhan pakai penutup, kalau tidak salah dulu pakai paranet full ya, rangkepnya 4 apa 5. Jadi di bawah paranet itu teduh full. Jadi mata tunas yang ori asli itu tertutup semua. Nah, di saat itu biasa ya, saya tidak mau ambil resiko, saya lakukan sambung sisip itu kalau mata tunas yang saya sambung itu terus penyungkupnya panjang, penyungkup plastiknya. Kalau biasa saya kalau belum pentok ke penyungkup plastik belum saya lepas. Mungkin penutup paranet itu kurang lebih hampir 2 bulan lebih tidak saya lepas, full tertutup. Dari mata tunas yang ori tadi tertutup semua. Di saat itu saya selalu perhatikan, kalau waru merah itu daunnya paling ujungnya merah ya, terus untuk daun tuanya mungkin ya hijau tapi sedikit kemerah-merahan juga. Nah, di saat itu saya perhatikan, cek kok warna daunnya sedikit berubah, merahnya hilang terus jadi hijau tua, kemudian menjadi sedikit kuning, sedikit kuning, sedikit kuning. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Mungkin kesalahan fatal saya di situ ya. Nah, jadi di saat kita lakukan sambung sisip, usahakan untuk penutup peneduhnya ya, terutama peneduhnya. Seandainya teman-teman yang posisi yang kita sambung sisip itu di lahan ground, jadi penutup peneduhnya itu pas yang disambung sisip aja.
Jadi untuk tunas yang ori biar terkena panas, mungkin teman-teman bisa berpikir secara logika. Bonsai yang sudah jadi atau tanaman di lahan ground lah, intinya yang masih pendek, coba teman-teman kasih peneduh full tanpa terkena sinar matahari selama 3 bulan apa 2 bulan setengah apa 2 bulan aja. Mungkin tanaman itu akan mati ya. Karena apa? Tetap posisi tanaman itu harus terkena full sinar matahari. Nah, jadi hati-hati untuk teman-teman. Kita melakukan sambung sisip terutama pada bahan bonsai yang di lahan ground. Itu kalau mau menambah tunas baru dengan teknik sambung sisip, peneduhnya yang kita lakukan untuk peneduh itu yang disambung sisip aja. Untuk tunas-tunas yang ori yang sudah subur biar terkena panas sinar langsung sinar matahari ya. Oke, akan saya tunjukkan programnya seperti apa yang gagal ya. Ini dia ya, untuk bahan yang gagal produk alias mati ya. Sebenarnya untuk bahan ini awal proses saya lakukan pengerjaan di lahan ground selalu saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi, mulai dari proses penanaman, kemudian lakukan pecah batang, kemudian tahap pembesaran akar, pemotongan akar dominan, membuat anak cabang akar seperti ini saya selalu update. Ini dulu potongan pertama saya tahap tidak sekian ya. Kalau tadi teman-teman tidak skip di video awal saya pas proses berbagi edukasi seputar apa yang saya lakukan. Ini tinggi ya, sampai tinggi. Jadi memang ini sengaja saya awal potongkan pendek setelah mati, karena ini nanti insya Allah ke depan saya mau bikin jadikan seni. Ini akan rencana ya, baru rencana, akan saya rapikan lagi, saya setel, kemudian saya kasih resin buat tataan bonsai ya, buat meja bonsai, mame atau semol bisa, masih bisa ya, masih bisa dijadikan seni ya, masih bisa dijadikan karya. Nah, jadi hati-hati ya untuk teman-teman. Mungkin teman-teman punya pandangan lain untuk bahan ini kenapa mati. Kalau saya rasa saya banyak sekali berpikir untuk bahan ini di saat sudah mati ya. Apakah pas saya lakukan potong di atas pecahan belum menutup? Tapi enggak, karena apa? Ini dulu bisa tinggi ya, soalnya ini memang sengaja saya pendekkan pas saya mau bikin daripada dibuang, bisa bikin tataan meja nanti pas ada rezeki kita beli resin. Saya punya pikiran begitu, itu baru saya pendekkan. Ini dulu tinggi, terus ada mata tunas ori yang sudah subur. Nah, jadi untuk teman-teman nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi seputar bahan ini. Mungkin apa yang saya kira-kira yang ada di pikiran saya, tentunya matinya karena gagalnya karena keseluruhan daripada mata tunas yang ori yang sudah subur tertutup oleh paranet full, jadi teduh. Nah, teduhnya seperti ini juga, jadi selama hampir 2 bulan setengah itu terkena teduh total untuk terubusan yang ori, jadi tertutup semua. Jadi mungkin matinya karena itu kalau untuk pemikiran saya. Tapi kalau teman-teman punya pandangan lain atau nanti teman-teman ada masukan, nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi. Kalau mungkin apa yang saya pikirkan tepat untuk pas penutup peneduhnya sambung sisip keseluruhan saya tutup, mungkin itu juga ada benarnya. Tapi teman-teman hati-hati, jangan mencoba ya. Dan alangkah baiknya untuk teman-teman kalau melakukan sambung sisip, seandainya seperti apa yang saya sampaikan keseluruhan dari awal sampai sekarang ini tadi ya, ada mata tunas yang
ori, terus di sini mau sambung sisip, lakukan sambung sisip ya, penutupnya pas di sambung sisip saja, yang lain jangan tertutup biar terkena matahari langsung. Nah, contohnya seperti ini ya, bahan yang ada di hadapan saya ya, ini sebagai contoh saja. Jadi usahakan teman-teman kalau lakukan sambung sisip untuk peneduhnya itu pas di yang disambung sisip aja, jangan keseluruhan pohon dikasih peneduh, jadi nanti bisa drop, bisa mati ya. Kalau cabang-cabang yang ori terus daunnya yang sudah tumbuh subur tertutup bisa mati. Nah, coba kita lihat mendekat untuk seperti apa saya lakukan peneduh di atas, biar ini juga menjadi inspirasi teman-teman kalau bingung biasanya, wah ini peneduhnya bagaimana ya biar aman tidak menutupi mata tunas yang lain. Nah, ini saya sederhana, kita mendekat untuk ke ini belum ada 2 bulan dari awal saya sambung sisip, ini paling 1 bulan kurang lebihnya ya. Nampak ya sudah berhasil. Nah, ini memang sengaja peneduhnya saya naikkan ke atas karena sudah di titik aman ya, mungkin akan saya lepas. Jadi saya sederhana, saya kasih pemancang, saya ikat pakai tali. Ini peneduhnya tadinya begini ya, seperti ini. Kira-kira mungkin ini menjadi inspirasi ya untuk teman-teman, bermanfaat bagaimana kita menangani untuk peneduh agar peneduhnya itu tidak menutupi mata tunas yang lain. Nah, ini berhubung sudah berhasil, sengaja saya lakukan pembukaan ke atas, nanti paling saya lepas bandinya ini untuk pemancangnya karena sudah di titik aman ya. Apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan menjadi lebih bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya sarankan teman-teman, apabila teman-teman mau ada pengembangan diri, berproses praktek lebih dari apa yang pernah kita lakukan, lebih baik kita mempraktekkan ke bahan indukan atau bahan dasar yang lain ada di lahan. Jadi intinya jangan mencoba kita berproses yang dengan pengembangan diri kita ke bahan dasar yang bagus tentunya, karena apa, sayang ya kalau nyampe bahan dasar kita yang sudah bagus, sudah mendekati maksimal, kita hanya mencoba-coba dengan pengembangan individu kita, dan akhirnya bahan yang kita proses sekian lama sudah sedikit mendekati maksimal akan mati. Itu saran saya, tapi selebihnya kita tetap harus banyak belajar tentunya dan praktek. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman semangat berkarya dan berbudidaya. Teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.